Selamat pagi, Sus. Ya, perkenalkan, nama saya Perawat Tabita yang menjaga pada pagi hari ini. Ya, Ibu boleh sebutkan nama Ibu dan nama adik dan umur adik? Nama saya Melati Sus. Si adik namanya Bruno. Usianya baru 5 hari. Oh ya, sesuai ya Ibu ya. Ibu, saya boleh tahu gimana kabar Ibu hari ini? Saya kok merasa khawatir ya, Sus ya. Kan si adik kan baru operasi kolostomi kemarin. Nah, saya takut banget anak saya terkena infeksi, Sus. Oke, ya. Jadi tujuan saya di sini, saya mau memberikan pendidikan kesehatan tentang bagaimana mencegah infeksi pada bayi baru lahir. Nanti prosedurnya saya akan mengajarkan Ibu ya, kita berbincang-bincang. Gimana Ibu? Ibu bersedia? Boleh. Oke. Kalau bersedia, mulai ya Bu ya. Nah, Ibu tahu nggak kenapa bayi baru lahir itu nggak boleh terkena infeksi? Tidak tahu, Sus. Nah, jadi gini Bu, kan bayi baru lahir itu sangat rentan ya, masih sensitif gitu kan. Jadi kita harus hati-hati banget nih Bu, supaya adiknya juga tidak terinfeksi gitu ya. Nah, sebelumnya Ibu tahu nggak bagaimana cara pencegahan infeksi? Tidak tahu, Sus. Oke, jadi kita mulai. Nah, di sini ada penyebabnya Bu. Penyebabnya bisa karena kuman atau bakteri yang ada di lingkungan sekitar. Bisa juga karena daya tahan tubuh adiknya menurun. Nah, bisa juga karena gizi adik buruk. Nah, gizi adik kan cuma dari ASI ibu ya. Ya. Untuk selanjutnya ini ada jenis-jenis infeksi Bu. Nah, ada itu jenisnya tuh ada kemerahan di luka adik, terus rasa panas, terus ada bengkak di stomanya itu, terus rasa nyeri tuh. Nah, kan adik belum bisa bicara ya Bu ya, karena baru 5 hari. Jadi tanda gejalanya kita bisa lihat dari si adik menangis karena nggak nyaman, kan belum bisa ngomong, jadi cuma bisa nangis aja kan Bu. Terus kita juga bisa lihat, kita juga bisa tahu adiknya tuh demam atau enggak. Itu juga demam juga termasuk tanda sama gejalanya Bu, jadi kita harus cek gitu. Nah, untuk cara penularannya sendiri, nah itu bisa karena infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial itu bisa terjadi karena misal ada suster yang sebelumnya ke kamar lain terus megang adik nggak pakai sarung tangan atau nggak cuci tangan, gitu bisa Bu. Terus bisa juga tadi karena bakteri dan kuman yang ada di lingkungan. Terus bisa melalui kontak. Kalau melalui kontak itu biasanya kalau keluarga ada yang mengunjungi, biasanya lihat adik kan senang pengen gendong. Nah, tapi mereka dari luar nggak cuci tangan dulu Bu, itu juga bisa menyebabkan adik terkena infeksi. Terus juga bisa karena sistem imunitasnya adik menurun. Nah, untuk pencegahannya sendiri itu bisa melalui ASI eksklusif, dimana ibu-ibu memberikan ASI eksklusif kan sama adik. Iya, Bagus itu Bu. Nah, jadi kita juga harus melakukan prosedur mencuci tangan sebelum kita pegang adik. Nah, kita harus menjaga lingkungan juga sekitar adik bersih, seperti spray gitu harus sering diganti. Terus kita juga harus mencegah iritasi dan stomanya adik itu adiknya jangan dipakein baju yang ketat. Terus kalau kita mau ganti itu kantongnya, kita juga harus kukunya pendek, nggak boleh panjang-panjang. Terus untuk mengganti kantongnya jangan sampai penuh ya Ibu, bisa sepertiga atau setengah harus diganti. Nah, ini untuk yang terakhir cara perawatan dan pengobatannya Ibu. Nah, untuk caranya kita bisa bersihkan luka dengan kasa bersih atau air hangat.
ya setidaknya 2 kali sehari lah. Terus kalau membersihkan kita juga harus menggunakan sarung tangan yang steril. Terus kita ganti kantong yang sudah terkena kantong kolostomi tadi. Terus kita harus berikan posisi adik, ganti posisinya tuh setiap 2 jam gitu ya Bu. Terus kita harus monitor apakah adik ada tanda-tanda terkena infeksinya itu. Terus jika ibu merasa adik ada tanda-tanda infeksi, ibu bisa konsultasi gitu ya Bu ya. Nah ini sudah selesai Bu. Nah ini saya ada leafletnya, ini ibu bisa baca-baca supaya ibu bisa lebih paham ya Bu ya. Oke baik Bu, untuk selanjutnya saya mau review nih Bu. Ibu tahu nggak gimana? Jadi kan saya udah jelasin kalau ganti kantongnya harus berapa hari sekali Bu? 2 kali tadi. Iya betul. Untuk prosedurnya Yang pertama itu kita bersihnya pakai kasa atau menggunakan air hangat, diganti 2 kali sehari. Kalau misalkan udah mencapai 1/3 atau setengah bagian ya sesuai tadi kantongnya, itu harus segera diganti dan nggak boleh terkena stomanya. Dan kalau mau ganti itu kan kita harus membersihkan tangan kita menggunakan alat-alat yang steril, menjaga kebersihan seperti itu. baik Bu. Saya kira ibu sudah cukup paham ya. Baik, kalau seperti itu saya kembali ke ruang perawat. Jika ibu membutuhkan bantuan saya atau ada yang ditanyakan, ibu bisa panggil saya di ruang perawat. Terima kasih ibu, selamat pagi. Terima kasih.